webinar ini kita akan membahas 3 hal berkaitan dengan Core Web Vital. Kita akan mengenal lebih dalam apa itu Core Web Vital. Kemudian seberapa penting sih Core Web Vital tersebut terhadap performa SEO di dalam website, dan bagaimana cara untuk mengoptimalkan Core Web Vital agar skor Core Web Vital kita bisa lebih optimal ke depannya. Oke, ketika kita berbicara soal Core Web Vital, pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya page performance. Nah, di dalam Core Web Vital itu sendiri ada 3 pengelompokan berkaitan dengan page performance. Yang pertama, terkait dengan loading atau biasa kita sebut sebagai LCP. Yang kedua, berkaitan dengan interaksi user atau biasa kita sebut sebagai FID. Dan yang ketiga, berkaitan dengan visual stability yang biasa kita sebut sebagai CLS. Nah, 3 elemen itulah yang masuk ke dalam salah satu matriks dari Core Web Vital. Namun, di dalam page performance itu sendiri juga terdapat vital yang lain nih istilahnya. Ada mobile friendly, kemudian safe browsing, HTTPS, dan beberapa vital yang lain. Namun, itu bukan menjadi salah satu Core Web Vital oleh Google itu sendiri. Berbicara soal Core Web Vital, akan terdapat 3 grouping berkaitan dengan status dari Core Web Vital itu sendiri. Nanti ada poor, need improvement, atau good metric yang akan diberikan oleh beberapa third party ataupun beberapa tools yang kita gunakan untuk mengukur Core Web Vital tersebut. Dan mulai 2021, Google telah mengumumkan bahwasanya Core Web Vital ini akan menjadi salah satu poin yang penting untuk mengukur page performance dan juga mempertimbangkan dari ranking sebuah website itu sendiri. Nah, mungkin kalian bertanya bagaimana mengukur ataupun mengetahui skor Core Web Vital dari website kita. Nah, secara garis besar terdapat 2 cara yang bisa untuk kita gunakan untuk melihat seberapa tinggi skor dari Core Web Vital website kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Search Console yang sudah terkoneksi dengan website kita. Di dalam Google Search Console tersebut terdapat salah satu elemen yang mengindikasikan seberapa besar experience dari user yang berkunjung di website kita. Nah, di situ kita bisa melihat seberapa besar ataupun seberapa jauh skor dari Core Web Vital berkaitan dengan skor dalam mobile maupun di dalam desktop itu sendiri. Selain menggunakan GSC ataupun Google Search Console, kita juga menggunakan third party yang lain. Salah satu yang biasa untuk kita gunakan adalah PageSpeed. Nah, salah satu third party inilah nanti kita bisa melihat seberapa besar skor dari Core Web Vital tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengetahui rekomendasi-rekomendasi apa aja yang bisa untuk kita lakukan agar skor dari Core Web Vital kita bisa meningkat. Nah, sekarang kita mari mengenal setiap elemen dari Core Web Vital. Yang pertama ada yang namanya LCP. Nah, di dalam LCP ini berkaitan dengan page speed ataupun berkaitan dengan loading, seberapa cepat website kita dibandingkan dengan website-website yang lain. Nah, LCP ini juga mengindikasikan seberapa banyak elemen-elemen yang ada di dalam website kita. Nah, tentunya besaran LCP ini juga punya standar. Nah, dikatakan baik ataupun good ketika LCP kurang dari 2,5 second. Nah, lantas apa saja yang biasanya dipertimbangkan di dalam perhitungan LCP ini? Ada beberapa macam yang biasanya dipertimbangkan, mulai dari elemen di dalam heading, kemudian elemen di dalam gambar, elemen di dalam video, background, sampai di teks yang kita gunakan di dalam website tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita cek panduan lengkap terkait dengan LCP di dalam Google. Elemen yang kedua yaitu FID ataupun elemen yang digunakan untuk mengukur seberapa besar interaksi yang ada di dalam user yang masuk ke dalam website kita. Nah, di dalam FID ini kita bisa mengetahui bagaimana user itu bisa berinteraksi di dalam website kita. FID ini juga mengindikasikan adanya real life ataupun real user yang masuk ke dalam website kita dan interaksinya di dalam website. Nah, tentunya untuk FID ini juga ada batasan tertentu. Nah, dikatakan bagus di dalam FID ketika interaksinya berada di bawah dari 100 milisecond. Nah, lantas apa saja nih yang akan mempertimbangkan besarnya FID ini?
ada beberapa hal yang itu mempengaruhi besarnya FID, mulai dari menu yang dipasang di dalam setiap section ataupun halaman yang ada di dalam website, kemudian ada link yang itu berkaitan dengan website navigasi, ada juga berkaitan dengan email yang dimasukkan ke dalam website ataupun form-form yang di-embed ke dalam website. Nah, tentu itu juga akan mempengaruhi seberapa besar interaksi user di dalam website kita. Dan elemen yang ketiga itu adalah CLS atau berkaitan dengan Visual Stability. Berbicara soal CLS, pasti kita berbicara juga dengan bagaimana visualisasi yang ada di dalam website kita itu sendiri. Dan ada beberapa hal yang biasanya berkaitan dengan CLS itu sendiri. Yang pertama, berkaitan dengan ads ataupun iklan yang ada di dalam website kita. Yang kedua, berkaitan dengan dimensi dari setiap halaman ataupun setiap foto ataupun image yang masuk ke dalam website kita. Kemudian ketika kita menggunakan JavaScript, nah konten JavaScript itu juga berkaitan dengan CLS. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan berkaitan dengan penggunaan JavaScript tersebut, penggunaan dengan dimensi hingga penggunaan ads maupun hal-hal yang kita embed ke dalam suatu halaman dalam website itu sendiri. Dan CLS ini juga memiliki guidance nih teman-teman. Teman-teman bisa cek guidance lebih lengkapnya di dalam Google. Oke, selain 3 elemen tersebut, ada beberapa elemen lain nih yang juga penting untuk bisa mengukur seberapa baik skor dari Core Web Vital kita. Namun tentu dari elemen-elemen ini bukan menjadi elemen utama, namun adalah elemen tambahan yang bisa kita juga optimalkan agar Core Web Vital kita bisa lebih optimal. Apa saja elemen tersebut? Yang pertama, itu berkaitan dengan loading ataupun experience dari user dalam sebuah website. Terdapat 2 hal yang ada di dalam kategori ini, yaitu ada time to first page dan juga first contentful page. Nah, kedua hal inilah yang juga akan menjadi pertimbangan ketika kita melakukan assessment ataupun audit dari Core Web Vital berkaitan dengan loading maupun experience dari sebuah website itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan responsibilitas dari website kita. Ada 2 hal yang berkaitan dengan elemen ini, yaitu total blocking time dan juga time to interactive. Nah, tentunya responsibilitas dari penggunaan TBT maupun TTI ini juga bisa kita optimalkan. Ketika kita melakukan audit di dalam GSC maupun di dalam third party yang lainnya, ketika itu memunculkan suatu skor dari Core Web Vital, tools tersebut itu juga akan memunculkan rekomendasi apa saja yang bisa untuk kita optimalkan dari TBT maupun TTI tersebut. Namun perlu diingat bahwasanya kedua elemen ini hanyalah sebagai additional, bukan sebagai elemen utama di dalam Core Web Vital itu. Jadi ketika kita melakukan task priority, pastikan priority ini bukan menjadi prioritas utama kita. Namun 3 hal yang kita bahas di atas tadi itulah yang menjadi prioritas utama kita untuk meningkatkan Core Web Vital di dalam sebuah website. Nah, itu tadi kita udah kenalan nih dengan apa itu Core Web Vital dan beberapa elemen-elemen yang penting untuk melihat seberapa baik skor dari Core Web Vital website kita. Nah, mungkin dari teman-teman sekarang ada pertanyaan nih, memang seberapa penting skor dari Core Web Vital tersebut terhadap performance SEO? Nah, disinilah nanti kita akan temukan jawabannya. Ketika kita berbicara tentang seberapa penting Core Web Vital tersebut, pasti kita juga akan berbicara berkaitan dengan Google Ranking. Kenapa hal tersebut berkaitan? Karena sejak tahun 2021, Google telah mengumumkan bahwasanya Core Web Vital menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menentukan ranking faktor di dalam sebuah website itu sendiri. Nah, itulah menjadi salah satu poin yang penting. Kenapa kita harus mengoptimalkan Core Web Vital di dalam website kita.